Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, akhir-akhir ini kita dibuat mikir, apakah Indonesia ini emang benar-benar gelap? Korupsi di mana-mana, dari pucuk sampai ke bawah, dari akar sampai dengan ranting, semuanya full dengan berita-berita yang sangat-sangat tidak mengenakan telinga. Mulai dari korupsi paling atas dari pejabat tinggi, kita lihat ada korupsi timah, kemudian PT Antam, Pertamina, kemudian terbaru PLN, bahkan yang kemarin lagi viral videonya ketika ada rapat DPR, ada seorang yang diam-diam memberikan amplop kepada seorang anggota DPR. Itu yang dari atas, guys. Kemudian yang dari bawah, kita lihat pejabat desa ketika kita membuat SIM, misalkan membuat KTP, semuanya dipenuhi dengan pungli-pungli. Kita ketika membangun suatu usaha, kemudian ada anggota ormas datang meminta pajak kepada kita, padahal kontribusi mereka tidak ada sama sekali bagi kita. Kemudian kita lihat di kiri kanan banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat membagongkan sekali. Yang terakhir ada siswi SMK yang lahiran secara tidak normal dengan proses yang sangat cepat ketika dia sedang berada di salah satu warung, kemudian lahir begitu saja, dan anehnya ternyata dia bingung siapa bapaknya karena dia telah berhubungan dengan 5 orang lelaki pada usia segitu, usia masih SMK. Lalu apakah Indonesia ini benar-benar gelap? Lalu bagaimana dengan realitas bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam kedua terbanyak setelah Aljazair? Ini tentu saja sangat membuat kita prihatin. Jangan-jangan agama ini hanya sebagai candu sosial atau apa yang dikatakan oleh Karl Marx sebagai sesuatu yang dicari ketika kita berada dalam keputusasaan. Jangan sampai agama hanya sebatas itu. Padahal 14 abad yang lalu Al-Quran itu turun kepada masyarakat yang sama-sama gelap, tapi nyatanya dengan proses yang begitu baik, kemudian Al-Quran mampu menjadi cahaya yang menerangi umat Makkah, umat Arab, warga Muslim pada zaman itu. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas bagaimana nuzulul Quran ini mampu menjadi semacam angin segar, mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan yang sedang kita alami saat ini. Oleh karena itu teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan bagikan pandangan teman-teman di kolom komentar agar kita dapat berdiskusi dengan aktif, agar kita dapat saling berkomunikasi dengan interaktif. Oke. Oke teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu nuzulul Quran, kemudian bagaimana sejarahnya dan bagaimana impact-nya terhadap masyarakat Arab pada masa itu. Yang pertama, pengertian nuzulul Quran. Ini diambil dari dua derivasi kata, yaitu nuzul dan juga Al-Quran. Nuzul dari kata fi'il madhi nazala yanzilu nuzulan. Kemudian Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di antara susunan mushaf yang dimulai dengan Al-Fatihah kemudian diakhiri dengan An-Nas yang bersifat tahaddi, menantang masyarakat Arab pada kala itu dan sampai sekarang, dan merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW, dan orang yang membacanya akan dianggap sebagai ta'abbud atau sebagai ibadah dan bernilai pahala. Jadi nuzulul Quran ini menurut ulama terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, turun secara langsung 30 juz sekali waktu, dan yang kedua adalah turun secara gradual, secara tadriji, berangsur-angsur. Yang pertama secara langsung atau mujammalan.
yaitu secara global. Dan ini disiratkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang memakai kata anjala. Inna anjalnahu fi lailatin mubarah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Kemudian inna anjalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi kata anjala ini berarti Al-Quran turun secara sempurna 30 juz pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia atau Baitul Izzah. Dengan tujuan apa? Memberitahukan kepada penghuni langit, kepada para malaikat bahwa Al-Quran, kitab yang paling mulia, akan turun kepada nabi yang paling mulia dan akan turun kepada umat yang paling mulia, yaitu umat muslim. Kemudian yang kedua, turun secara gradual atau disimbolkan dengan kata nazzala dalam Al-Quran. Nazzala yunazzilu tanzilan. Jadi kalau Al-Quran menggunakan kata nazzala atau tanzil, itu berarti ada semacam proses di situ. Bagaimana Al-Quran turun dari langit dunia kepada Rasulullah SAW yang dimulai kepada malam Ramadan dengan wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian berlangsung selama 23 tahunan kepada Rasulullah SAW dengan menyesuaikan kepada kondisi masyarakat pada kala itu. Contoh ayat yang menyiratkan proses ini adalah wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran kami pisahkan kepada manusia. Kita turunkan secara berpisah-pisah. Ala mukthin, dalam suatu masa, wa nazzalnahu tanzilan, dan kami turunkan secara berangsur-angsur. Dalam proses berangsur-angsur inilah kemudian Al-Quran menjadi semacam cahaya di mana masyarakat Arab kala itu mendapati apapun yang mereka alami ternyata ada solusinya dalam Al-Quran. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai sejarah nuzulul Quran itu sendiri. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa nuzulul Quran ini bermula dari proses ketika Rasulullah SAW merasakan situasi yang sedemikian rupa, bobroknya moral, kondisi jahiliyah masyarakat Arab pada itu. Mereka saling bunuh antar suku, mereka saling menyombongkan diri dengan pangkatnya, mereka menjalankan ketidakadilan kepada kaum-kaum rendahan, tapi mereka enggan untuk menghukum orang-orang berpangkat tinggi. Mereka melakukan perzinahan secara terang-terangan, berbagai macam keburukan-keburukan sosial dan juga keburukan akidah terutama, yang kemudian membuat Rasulullah merasa hatinya gelisah. Kemudian beliau mengasingkan diri, beliau bermunajat, beliau bertafakkur di Gua Hira selama 40 harian. Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan terang kepada beliau. Kemudian malaikat Jibril turun, kemudian mewahyukan, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Sebenarnya ini menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa di masa di mana kebobrokan moral yang terjadi, Allah justru memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk Iqra, bacalah. Bacalah di sini tidak hanya sebatas kepada membaca teks semata, karena dia tidak menggunakan objek. Iqra ini merupakan kata perintah, fi'il amar, yang mana maf'ul bih-nya tidak ditampakkan. Dan menurut kaidah tafsir, ketika sesuatu yang kata kerja dengan maf'ul bih, tapi maf'ul bih-nya tidak ditampakkan, ini berarti maf'ul bih-nya, objeknya adalah sesuatu yang umum.
Jadi bacalah apa yang ada di hadapanmu, isu-isu sosial, bacalah pengetahuan-pengetahuan apapun, bacalah kondisi-kondisi yang memprihatinkan di masyarakat. Pelajarilah apapun itu. Pelajarilah fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena sosial. Dan dengan demikian, ini artinya merupakan cahaya yang sangat terang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan keteguhan hati kepada beliau, yang kemudian beliau berdakwah kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, meskipun keluarganya sendiri banyak yang menentang. Bahkan Abu Lahab yang merupakan salah satu pamannya berkata kepada Nabi Muhammad, "Tabban laka ya Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami karena engkau akan mengakui bahwa dirimu adalah Rasul yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah?" Itu tantangan pertama, tantangan yang sangat sulit bagi Rasulullah karena datang dari kerabat beliau itu sendiri. Lalu kita tahu bahwa kemudian Al-Quran inilah yang menjadi awal dari peradaban umat Islam. Bagaimana ia kemudian mengatasi isu-isu akidah, menentang ajaran-ajaran masyarakat Mekah kala itu yang menyembah berhala, menentang ketidakadilan, menentang ketidakjujuran, menentang kesewenang-wenangan. Dan Al-Quran jugalah yang menjadi permulaan dari peradaban membaca, peradaban di mana asing pada kala itu karena masih meninggikan yang namanya hafalan. Kemudian berangsur-angsur terjadilah pencatatan Al-Quran, sehingga kemudian umat muslim menjadi melek, menjadi tidak buta huruf, menjadi masyarakat yang kemudian berkembang sampai mampu menguasai hampir seluruh dunia pada kala itu. Oke, sekarang kita cermati kondisi Indonesia saat ini, di mana korupsi merajalela dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah, di mana pejabatnya terang-terangan menampakkan kesewenang-wenangannya, menampakkan ketidakadilannya, kecurangannya, tanpa sedikit pun masyarakat mampu untuk melawan kembali. Propaganda yang mereka hempaskan, para buzzer-buzzer yang mereka gelontorkan untuk membungkam mulut-mulut kita. Bahkan sekedar lagu pun mereka larang untuk sekedar mengkritik kebijakan-kebijakan mereka. Ini sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu, di masyarakat pun kemudian menjamur perilaku-perilaku ketidakadilan, perilaku-perilaku ketidakjujuran. Berapa banyak masyarakat saat ini yang benar-benar jujur dalam kehidupan kesehariannya, pedagang menipu, menambah, mengurangi takaran, kemudian berbohong, menjatuhkan lawan dagangnya, menjatuhkan lawan bisnisnya, para mahasiswa kemudian melakukan praktek plagiarisme, joki skripsi, joki tesis, dan sebagainya. Para siswa mencontek, kemudian bolos di jam sekolah. Ini tampaknya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Karena ini seakan moral-moral di Indonesia ini hampir-hampir tidak ada patokannya sama sekali. Bahkan mungkin standar TikTok lah yang sekarang dijadikan sebagai standar dari moral manusia itu sendiri. Selama tidak viral, maka silahkan lakukan apapun. Itu. Dan kondisi demikian, ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Arab kala itu, di mana para pedagang-pedagang kayanya seenak hati membayar pengadilan, kemudian menjatuhkan hukuman kepada para budak, memperlakukan secara sewenang-wenang, bersikap tidak adil, tidak jujur, memperlakukan orang yang berbeda suku sebagai musuh, berperang dengan sedemikian rupa. Ini tidak jauh berbeda kondisi di mana masyarakat Arab gelap dengan kondisi Indonesia yang gelap.
Lalu bagaimana cahaya nuzul Quran ini mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kegelapan? Bukan berarti tidak ada cahaya, tapi cahaya Al-Quran yang ada itu terhalang dengan ketidakjujuran, perilaku amoral, perilaku-perilaku bejat yang semakin hari semakin dianggap normal, semakin dianggap biasa. Allah telah berfirman ketika menurunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan lah Allah menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas, penerang dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan membeda mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang kita tidak tahu mana yang benar-benar hak dan mana yang benar-benar batil. Hak yang didukung oleh sedikit orang atau batil yang didukung oleh banyak orang, banyak masyarakat, banyak komponen. Semakin tidak jelas kondisinya. Yang pertama kita perlu lakukan adalah menanamkan kejujuran dimanapun kita berada. Sebagaimana Allah telah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Selalu dilanjutkan terus menerus sampai ayat wal mufu nabi ahdihim idza ahadu. Bukanlah suatu kebaikan ketika kita hanya menghadapkan wajah kita kepada arah barat atau arah timur. Tapi kebaikan adalah beriman kepada Allah, kepada Rasul, yang kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Dan kemudian sampai kepada penggalan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan mereka yang bersikap jujur ketika mereka berjanji, ketika mereka mendapat amanah jabatan, ketika mereka mendapatkan titipan sesuatu. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Ketika masyarakat Arab memusuhi beliau, ketika masyarakat Arab tidak percaya dengan ajaran-ajaran beliau, apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab? Mereka tetap menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah SAW, meskipun mereka berencana membunuh Rasulullah. Dan ini terjadi ketika sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Kala itu Sayyidina Ali diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, di mana ternyata di rumahnya banyak sekali barang-barang titipan dari orang-orang yang berniat untuk membunuh Rasulullah. Karena apa? Karena mereka percaya, meskipun mereka tidak percaya dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Bahkan ketika pertama-tama berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat Arab kala itu, apabila aku berkata bahwa di balik bukit ini ada segolongan pasukan berkuda berniat untuk menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Masyarakat Arab berkata, tentu kami tidak pernah sekalipun melihat engkau berbohong. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan musuh pun percaya kepada beliau. Bahkan orang-orang yang berniat membunuh pun percaya dengan kejujuran dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak terdesak dengan situasi yang genting? Apakah kita masih menjunjung tinggi kejujuran itu? Kemudian yang kedua, kita terapkan yang namanya keadilan. Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penegak keadilan, saksi-saksi karena Allah. Meskipun kesaksian tersebut, keadilan tersebut akan memberatkan kalian, memberatkan keluarga kalian, memberatkan anak-anak kalian. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Berkatalah jujur meskipun sepahit apapun. Berlakulah adil meskipun merugikan diri kalian. Mari kita pikirkan, kita renungi diri kita sendiri apakah masuk dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, kita harus memperkuat yang namanya ukhuwah Islamiyah.
ukhuwah basyariyah, persatuan. Kita temui pada masa sekarang, kita hanya berbeda suku, sikap rasis kepada suku tertentu karena menganggap ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial kita. Inilah yang nantinya akan memecah belah persatuan, baik persatuan segi Indonesia maupun persatuan sesama Muslim. Dan inilah yang nantinya akan membuat kita semakin hari semakin rapuh. Batang lidi satu tidak akan mampu menahan kuatnya tangan, tapi 100 batang lidi tidak akan mampu untuk dipatahkan oleh 2 tangan sekaligus. Mari kita perkuat persatuan sebagaimana yang Allah sabdakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali-tali Allah yang sangat kuat dan jangan kalian berpecah belah. Ini menarik karena ayat ini turun menanggapi isu perseteruan antar suku kabilah Aus dengan kabilah Khazraj yang merupakan 2 suku terbesar di Madinah kala itu. Persaingan ekonomi terjadi, persaingan sosial terjadi. Kemudian Islam datang menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang ada dari kedua suku tersebut. Sampai suatu ketika terjadi intrik, terjadi sedikit permasalahan karena adanya api yang disulut oleh orang Yahudi sehingga mereka kemudian bertengkar. Sehingga turunlah ayat ini. Jangan sampai kalian seakan-akan tergelincir kembali kepada jurang api neraka karena Allah telah mempersatukan kalian dan itu merupakan nikmat yang sangat-sangat agung yang harus kalian syukuri. Yang keempat, kita harus menanamkan pendidikan yang berbasis kepada nilai-nilai Al-Quran. Sebagaimana firman Allah pada pertama kali Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Jadi selain kita mendasarkan bacaan kita kepada akal yang murni, akal yang bersih, kita juga harus mendasarkan berbagai pembacaan kita terhadap fenomena sosial, terhadap berbagai pengetahuan dengan dasar tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dasar untuk menegakkan panji-panji kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada murid-murid kita sekalian. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana aksi nyata yang harus kita lakukan ketika melihat Indonesia yang begitu rupanya jauh dari kata Indonesia emas? Bagaimana agar nuzulul Quran ini mampu menjadi Indonesia, mewujudkan Indonesia yang gelap menjadi Indonesia yang terang? Yang pertama adalah kita harus menghidupkan cahaya Al-Quran melalui peristiwa, melalui perenungan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kita pahami Al-Quran, tidak hanya baca, tidak hanya kemudian kita berhenti kepada membaca terjemah saja, tapi kita harus mulai dari sekarang mengamalkan setiap ajaran-ajaran Al-Quran. Bahkan Rashid Ridho pernah berkata, Al-Islam mahjubun bil muslim. Umat Islam ini merupakan umat yang sangat hebat, tapi mereka tertutup, mereka menjadi terasing, tersingkir karena umat muslim sendiri tidak mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Mari kita perhatikan dengan seksama. Kemudian yang kedua, kita jadikan kejujuran dan akhlak sebagai inti dan bahan bakar dari setiap perilaku kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita mulai dari unsur terkecil keluarga. Kita pelajari benar-benar bagaimana akhlak Rasulullah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh standar-standar yang menyalahi Al-Quran, standar-standar TikTok yang tidak bermoral,
yang hanya mengedepankan budaya materialisme, budaya FOMO, fear of missing out, yang sampai kita menjadi manusia yang sekedar ikut-ikutan saja. Ini perlu diperhatikan teman-teman. Selanjutnya, kita harus menanamkan nilai Islam dalam segala aspek. Jangan hanya menjadikan Islam berakhir di masjid-masjid, di tempat-tempat kita sholat, di musola-musola kita. Tapi gaungkan Islam sampai ke pasar-pasar kita, sampai ke gedung DPR, sampai ke kampus-kampus kita, sampai ke sekolah-sekolah kita. Jangan hanya menjadikan Islam sebagai asas untuk beribadah, tapi juga asas untuk bermuamalah, berbisnis. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang yang menipu, orang-orang yang tega melakukan kecurangan kepada sesama. Ya teman-teman, sebagai penutup saya akan mengambil kesimpulan bahwa kalau Al-Quran mampu membawa masyarakat Arab jahiliyah kepada masyarakat Arab yang penuh dengan cahaya yang terang, lalu kenapa kita tidak wujudkan kepada kondisi Indonesia sekarang? Kondisi Indonesia dengan moral yang memprihatinkan. Kita wujudkan Indonesia gelap menjadi Indonesia terang, menjadi Indonesia emas, meskipun tidak berakhir kepada pertumbuhan ekonomi secara pesat. Tapi bagaimana kalau kita mulai dengan perkembangan moral terlebih dahulu? Kita bangun asas-asas pondasi ekonomi, pondasi sosial dengan nilai-nilai Islami, nilai-nilai akhlak. Kemudian sehingga kita sampai kepada apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 9. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin mubayyinat yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat yang menerangkan, ayat yang menjelaskan, ayat yang membuat sesuatu menjadi terang benderang. Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kita sama-sama membuat Indonesia menjadi satu langkah menuju Indonesia terang dan Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.